Selamat pagi pemirsa, saya Hima Konita Desika yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Sorak Investigasi. Minimnya informasi yang didapatkan mahasiswa angkatan 2022 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terkait keluhan kurangnya informasi yang diberikan pihak kampus mengenai masalah gagal cetak kartu tanda mahasiswa atau yang biasa disebut KTM. Tentunya beberapa fakultas yang bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara BTN diantaranya Fakultas Dakwah, Fakultas Usuluddin dan Adab, dan Fakultas Sains mengaku telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan KTM. Namun hingga saat ini belum menerima kartu tersebut atau menerima informasi yang jelas terkait status cetaknya. Sebelumnya dengan kakak siapa? Dari Semester berapa? semester 5 Dari jurusan? komunikasi dan penyiaran Islam. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya kak. Di sini sebelumnya apakah kakak pernah membuat KTM? Pernah Kapan ya itu waktunya kak? itu kan saya disuruh itu pas baru masuk kuliah di sini, itu udah disuruh buat KTM. Nah, iya pas itu pas awal masuk kuliah di sini disuruh buat KTM itu. Lalu berapa biaya registrasi? Waktu itu 100.000 untuk biaya registrasinya. Apakah sekarang ini udah mendapatkan kartu tanda mahasiswanya? Belum, kemarin itu saya sama teman saya kan ke Bank BTN-nya menanyakan perihal KTM tersebut. Tapi katanya KTM yang pas awal kita buat itu nggak jadi. Jadi kalau kita mau ambil KTM lagi, kita harus bayar lagi 20.000 buat bikin KTM baru. Oh gitu, berarti sekarang kakak belum membuat KTM baru lagi? Kemarin sudah, tapi belum diambil. Oh, belum diambil. Terus ada biaya yang dikeluarkan lagi? Ada. Berapa itu? 20.000. 20.000. Lalu apakah dari pihak BTN ini memberikan kejelasan mengenai kemana uang 100.000 itu? Pas saya kemarin ke Bank BTN itu kan dikasih tahu sama satpamnya, kalau misalkan kita mau uang 100.000 kita balik lagi, kita harus buka rekening BTN-nya supaya uang kita tuh balik lagi ke kita gitu. Oh gitu. Tapi waktu pas itu kakak berarti membuka rekening lagi apa enggak? Belum, karena menurut saya buka rekening dan itu bukannya membutuhkan biaya ya. Iya betul betul. Jadi maksudnya sama aja gitu loh. Biayanya malah lebih besar ya? Oh gitu. Lalu ada kredit dan syarat yang kakak sampaikan nggak kepada BTN? Iya sih, kejelasannya aja gitu. Gimana gitu biar uang 100.000 ini bisa balik lagi tanpa kita mengeluarkan biaya lagi gitu. Ya gitu aja sih. Oh iya sebelumnya mohon maaf mau bertanya waktu pas yang awal itu bikin KTM kan dia 100.000. Ada persyaratan-persyaratannya nggak? Ada saat itu suruh cetak foto ukuran 3x4 kan. Itu fotonya sama suruh buat fotonya itu dibuat pakai CD gitu. Oh gitu. Selain itu ada lagi? Udah. Tapi kalau untuk yang pembuatan KTM yang di kedua kalinya ini butuh kayak gitu juga nggak? Enggak, itu cuma kayak kita ngisi surat itu Formulir gitu? itu udah gitu kan nggak ada syarat lain. Oh gitu. Oh iya terima kasih, mohon maaf untuk waktunya. Ya, perkenalkan nama saya Syifanisa dari jurusan PMI semester 7. Baik kakak, di sini kita mau nanya sebelumnya kakak tuh kalau diingat-ingat gitu kira-kira kapan waktu pas kakak buat KTM? Kalau buat KTM sih dari awal masuk, terus disuruh bikin KTM kan. Itu persyaratannya yang saya ingat itu harus KTP, isi formulir sama uang 100.000. Iya. Waktu jadinya tuh berapa lama kak? Kalau kurang lebih sih sebulan ya, tapi saya ngambilnya itu pas mau KKN. Iya benar. Tapi pas kan suruh datang ke bank BTN-nya kan, pas suruh datang bank BTN-nya itu suruh download aplikasi email mobil
BTN-nya kan. Terus ada pulsa nominal berapa gitu. Terus sama uang berapa gitu saya lupa. Ada biaya tambahan nggak Kak selain 100.000? Ya paling pulsa yang itu aja sih, iya, iya benar. Tapi saya lupa nominalnya berapa. Oh gitu. Iya. Setelah pertanyaan selanjutnya ya Kak, untuk pembuatan KTM ini, kan kita bisa lihat ya Kak tadi tuh kalau kartunya itu yang sekarang sama yang dahulu beda. Berarti 100.000 itu KTM-nya itu udah plus foto, terus sama buku rekeningnya itu. Iya, udah semua. Oh udah semua. Udah semua. Terus ada uang 100.000-nya itu ternyata buat tabungan kita yang di KTM ini gitu. Oh gitu. Jadi 100.000-nya tuh kita udah dapat KTM-nya, sekaligus dapat itu ya apa namanya buku rekeningnya, sekaligus dapat saldonya. Iya, sama kartu satu lagi. Apa tuh kartu apa? Kartu bank BTN-nya. Iya, tapi kan kalau misalnya ini kan bisa ngambil uang juga ya. Tapi yang itu juga ada bisa ngambil uangnya juga gitu. Oh gitu, worth it banget ya 100.000-nya ini. Berarti dalam angkatan kakak ini, di angkatan kakak ini ada kendala-kendala nggak sih Kak waktu pas pembuatan KTM? Kalau menurut saya pribadi tidak ada sih. Iya, tapi kalau buat teman-teman lain saya kurang tahu gitu. Iya. Terima kasih ya Kak. Perkenalkan nama saya Tamim Dalam, saya dari jurusan Ilmu Agama Tafsir, Fakultas Buddha. Baik Kak, di sini langsung aja ke pertanyaannya. Seingat kakak ya, waktu pas itu membuat KTM itu waktu pas kapan? Kalau saya buat KTM kan itu wajib ya awal karena saya anak beasiswa KIP. Nah, jadi dia pendaftarannya pas awal masuk itu harus daftar. Nah, setelah daftar kita nunggu dulu beberapa bulan. Setelah saya mau ngambil, ternyata KTM saya belum jadi karena saya keterlambatan buat KTM dari pada umumnya anak KIP gitu. Jadi saya nunggu dulu di tahun depannya. Tapi saya nggak ambil sampai saya semester 5. Oh gitu. Semester 5 baru saya ambil. Nah, kartu KTM-nya itu berbentuk ATM. Oh bentukannya ATM. Bentukannya ATM. Tapi KTM ya. Bisa diambil ada duitnya lah 100.000. Nah, setelah itu saya ambil harus bayar 20.000. Oh gitu. Jadi ada biaya registrasi awal gak Kak? Biaya registrasi awal ada karena itu berbentuk ATM ya. Jadi biayanya itu sekitar 100.000 kalau nggak salah. 100.000. Terus kemudian saat ingin mengambil KTM-nya bayar lagi 20.000. Bayar 20.000 karena di dalam ATM-nya ada uang kita 100.000. Oh gitu. Kakak pernah nggak sih dengar dari teman-teman kakak gitu kan tentang keresahan pembuatan KTM ini? Kalau keresahan sih nggak ada ya. Nggak ada. Karena KTM kan sebenarnya sebisa mahasiswanya. Kalau mahasiswanya disiplin pasti keluarnya juga cepet gitu. Kalau emang kitanya yang agak susah gitu mau daftar atau mau bikin KTM ya disusahin juga gitu. Karena kan dia butuh lama gitu. Sedangkan keluarnya itu perangkatan biasanya. Perangkatan perdaftaran gitu. Misalnya bulan ini Juni dia berapa orang gitu atau berapa angkatan ya bareng-bareng keluarnya. Oh gitu. Berarti nunggu dulu ya nanti keluarnya bareng-bareng gitu. Nggak bisa sendiri-sendiri. Bisa sendiri-sendiri emang daftarnya sendiri. Iya cuma ngambilnya gitu tuh. Maksudnya keluarnya gitu. Misalnya kan ada kalau sekarang itu misalnya daftarnya hari ini 2 minggu kemudian baru boleh diambil gitu. Jadi nggak sekelompok gitu. Bisa aja kayak gitu, tapi tergantung udah jadi apa belumnya. Oh gitu Kak. Selanjutnya pertanyaannya nih Kak. Kalau dari kakak sendiri nih, waktu pas angkatan kakak tuh ada nggak informasi dari pihak kampusnya? Misalnya kayak dari Kajur atau Sekjurnya memberitahukan kalau harus buat KTM sekarang, ngambil KTM sekarang kayak gitu, ada nggak? Kalau itu sih sebelum dari Kajur sama Sekjur atau dosen-dosen yang lain sebenarnya setiap kakak kelas juga udah ngomong kayak gitu. Oh, dari kakak kelas? Iya, dari kakak kelas. Karena berhubung saya tinggal di Mahat ya kayak gitu. Oh gitu. Baik Kak, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Makasih Kak. Dari jurusan sejarah peradaban Islam. Ya, berarti Fakultas Usuluddin dan Adab ya. Semester berapa sekarang? Semester 5.
Langsung aja ya kita ke pertanyaannya ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi aku mau nanya nih sebelumnya, kamu tuh udah membuat KTM belum di semester 5 ini? Udah semester pas liburan kemarin itu tuh ya kenaikan semester 5. Oh, jadi baru buatnya itu pas kenaikan semester 5 itu, baru kemarin. Terus kira-kira pas awal itu, pas maba, kamu pernah nggak buat KTM? Nah, jadi kan pas kita pendaftaran itu ya, itu kan dari pihak banknya, dari pihak kampusnya itu kan nyuruh kita buat sekalian bayar untuk pembayaran KTM. Itu Iya. bayar 100.000 itu. Iya. Setelah pokoknya nyampe semester 2, semester 3, semester 4 kita tunggu-tunggu ternyata nggak ada nih KTM-nya. Iya. Sampai akhirnya kemarin itu ada di info dari siapa gitu ya, kalau nggak salah aku tuh dari grup Fuda itu dikasih tahu kalau misalkan ada yang mau ngambil KTM ke Bank BTN di kampus 1. Dan ternyata baru jadinya di liburan kemarin. Oh, jadi yang KTM sekarang udah jadi itu yang bayar 100.000. Iya. Jadi nggak ada registrasi ulang atau apa? Yang udah bayar itu nggak registrasi ulang, tapi kalau yang belum bayar 100.000 itu mereka disuruh registrasi ulang. Kalau boleh tahu berapa? 20.000. Karena itu sekalian buat ATM-nya, ATM BTN-nya. Berarti bentuk kartu mahasiswa kamu tuh bisa digunakan untuk pembayaran juga, ada ATM-nya? Apa enggak? Itu jadi kita dapat 2 kartu, Iya. KTM sama ATM-nya. Jadi si KTM ini nggak bisa buat sekalian itu. Pembayaran. Oh, jadi misal gitu ya. Jadi 100.000 itu dapat 2 kartu. Oke. Tadi dapat informasinya itu dari grup ya. Iya. Berarti ada informasinya datang gitu nyampe ke mahasiswa semuanya. Kira-kira gitu dari keterlambatan jadinya KTM ini nih, ada nggak sih kayak saran kamu untuk mahasiswa ataupun untuk dosennya bagaimana gitu? Sedangkan kamu dari semester 1 ke semester 5 itu kan yang jaraknya lumayan jauh gitu ya. Kira-kira gimana? Ya, kalau dari aku pribadi sih ini buat semuanya kali ya, atau lebihnya ke yang ngurus KTM-nya gitu. Karena kan kita juga ngeliat dari kampus-kampus yang lain itu dari semester 1 udah dikasih kan. Karena sebenarnya bukan dari KTM aja sih, dari Almut juga itu kita dapetnya selalu telat gitu. Jadi ya kalau bisa dari awal tuh udah diurusin secara lebih baik gitu. Kalau misalkan emang mau meminta datanya ya dari awal juga, dari awal pas pendaftaran. Ya mungkin itu saja. Makasih ya atas waktunya ya. Sama-sama. Buat KTM. Sudah dari awal masuk ke UIN juga sudah disuruh kan dari semester 1. Jadi kita itu buat KTM dari pas maba. Iya, Waktu pembuatan KTM itu ada registrasinya nggak? ada karena kan kalau KTM waktu itu ada sangkutannya sama ke Bank BTN. Jadi ada registrasi buat apa ya, kayak uang masuk gitu loh yang 100.000 gitu. Waktu itu berarti registrasinya 100.000. Iya, itu tuh kayak kita ngebuka ATM baru juga. Jadi KTM-nya nyambung ke ATM. Nah, waktu pembuatan KTM itu ada jangka waktunya berapa lama? Kurang ingat ya, karena waktu itu kayaknya 2 minggu atau sampai sebulanan deh baru dapat KTM-nya. Waktu itu informasi KTM itu dari siapa? Itu kebetulan dari KM sih. UKM? KM. Oh, KM. Iya, dari kelas, dari ketua kelas. Oh, jadi kan waktu itu jangka waktunya nggak terlalu lama ya? Jadi nggak sampai bersemester-semester gitu? Enggak nyampe. Jadi punya ada perusahaan nggak tuh? Sejauh ini nggak ada ya, jadi kalau mau nabung bisa ke ATM itu. Berarti sampai sekarang tuh KTM ini bisa dipakai buat isi saldo-saldo gitu? Iya, kalau kamu rajin ngisi saldo, ATM-nya masih bisa dipakai. Tapi kalau kamu nggak sering ngisi saldo, ya ATM-nya nanti mati, dibukukan. Oh gitu. Ya terima kasih banyak Teh atas informasinya. Aku mau nanya sebelumnya Teh ini udah sempat bikin KTM atau gitu? KTM sudah sempat buat. Buatnya dari kapan? Pas buat itu dari semester 1. Dari semester 1 Iya. udah buat KTM. Iya. Terus sekarang sudah ada KTM-nya? Alhamdulillah sudah. Ada. Iya.
waktu pas bikin KTM itu ada registrasi nggak? Waktu buat KTM itu nggak ada ada, cuman itu kita harus buat bank itu bank BTN gitu, terus sekarang registrasi situ. Oh jadi alurnya itu tetap ke bank BTN, Iya, buka rekening. iya buka rekening. Boleh diceritain nggak proses dari proses pembuatan KTM itu? Oke, pertama tuh kita pergi ke bank BTN tuh. Nah di situ waktu saya bilang saya mau buat KTM, ternyata kita tuh harus registrasi dulu. Registrasinya salah satunya kita harus buka rekening bank BTN. Setelah itu nanti kita baru bisa buat KTM kayak gitu. Oh, jadi jangka waktu dari pas Teteh buat KTM ke bank BTN itu sama dari dapat kartu tanda mahasiswanya itu berapa lama? Itu lumayan lama. Saya waktu itu buat itu dari semester 1. Cuma pas mendapatkannya itu karena katanya ada kendala dan lain hal itu, saya mendapatkan KTM itu di semester 5, awal semester 5 baru mendapatkan. Dapat KTM itu dari pihak kampus sendiri yang masih tahu informasinya atau Teteh yang nanya ke bank BTN-nya? Saya nanya ke bank BTN-nya gitu. KTM-nya sudah ada atau belum? Terus ada jawaban dari pihak sananya katanya belum ada kayak gitu. Jadi ini tuh informasinya berlaku buat semua mahasiswa atau cuma orang yang inisiatif aja nanya ke bank BTN? Kayaknya inisiatif aja deh. Jadi sampai sekarang tuh nggak semuanya punya, berarti belum semuanya ada yang Belum. punya. Teman saya yang seangkatan belum semuanya punya KTM. Oh berarti itu benar-benar inisiatif kita aja ya, Iya. yang datang ke bank BTN dan menanyakan terkait KTM tersebut. Iya betul. Tapi dari informasi dari Kosma atau dari fakultas, dari jurusan itu nggak ada? Nggak ada. Paling inisiatif kita sendiri nanya-nanya ke bank BTN-nya gitu. Ada teman yang nanya ke dari kita nih inisiatif ke bank BTN, ada KTM nggak atau udah bisa diambil nggak kayak gitu. Kalau misalnya ada, paling kita ngasih info lagi ke teman, paling kayak gitu. Oh, berarti itu informasinya dari mulut ke mulut. Iya. Berarti itu kendalanya waktu itu kan ada terjadi kendala. Iya. Nah keresahan Teteh itu apa waktu terjadi kendala itu? Cukup banyak ya karena mengingat saya sudah semester 5, 4 gitu kan. Saya belum punya KTM nih. Ketika ada kegiatan atau lomba yang mau saya ikuti pasti harus menyertakan KTM kan. Nah itu tuh karena saya nggak punya KTM jadinya saya harus membuat surat keterangan aktif kuliah kayak gitu. Nah itu cukup merepotkan juga ya karena nggak punya KTM jadinya saya harus pakai itu gitu. Dan itu minta ke bagian akademik gitu. Kan kalau ada KTM enak kita tinggal di scan atau foto buat kepentingan lomba atau apa gitu. Gitu. Ada saran nggak buat pihak bank BTN atau dari pihak kampus, saran dari Teteh untuk terkait KTM ini tersendiri? Mungkin sarannya agak dipercepat aja ketika kita sudah membuat KTM tersebut, mungkin jangka waktu untuk memberi ke kitanya nggak terlalu lama, bisa di semester itu juga atau semester depannya. Baik, terima kasih Teh, terima kasih sudah memberikan waktunya, terima kasih banyak. Sama-sama. Dia Sama dan Diharja dari jurusan PPKN semester 5. Oke, dari Untirta ya. Iya. Oke, boleh tanya-tanya terkait dengan KTM. Iya. Waktu pas sebelumnya udah pernah buat KTM? Udah. Oke. Boleh tahu nggak prosedur waktu pas buat KTM-nya gimana? Pas waktu angkatan saya tuh kita dikasih formulir Google Form buat ngisi biodatanya kayak semuanya lah gitu. Udah gitu nanti udah diisi, nanti kita tuh suruh ngambil KTM-nya kan kalau di Untirta itu KTM-nya udah include sama Bank BNI ya. Kebetulan juga Untirta kan kerjasamanya sama BNI, jadi kita ngambil kartunya itu di kampus utama di Sindang Sari, yang dimana di Sindang Sari itu ada cabang BNI-nya gitu. Jadi kita ngurusnya ke sana gitu. Proses pembuatannya cepat atau enggak? Proses pembuatannya kalau bisa dibilang sih kayak jeda beberapa bulan, sekitar 3 sampai 6 bulan. Cuman pas saya itu harusnya ngambilnya pas semester 2 atau 3, cuman saya ngambil kemarin pas semester 4 gitu, telat ngambil. Iya. Itu ada pembayarannya ada berapa? Kalau buat pembayaran buat ngambil kartunya sendiri itu
sebenarnya cuma 15.000. Cuman kalau buat ngaktifin si BNI-nya kita itu harus top up kayak sekitaran 100 ribuan gitu buat ngisinya. Oke, iya. Ya. Sebelumnya ada kendala nggak kalau dalam pembuatan KTM itu? Kalau buat kendala sih kayaknya di Untirta nggak ada. Nggak ada. Oke, Iya. baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Dan namanya siapa? Fitriani. Fitriani dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2022. Angkatan 2022. Oke. Mau sedikit bertanya mengenai soal KTM di angkatan 2022 di Jakarta ya. Apa sebelumnya Anda sudah membuat KTM? Sudah pernah ya. Bagaimana prosedurnya kalau boleh tahu? Pada saat itu angkatan saya tidak saat nulis itu, lalu kita mesti data-datanya kayak minimum, apa, terus tapi saya belum sempat buat cetak itu sampai sekarang di bagian formulir bank. Kalau boleh tahu itu ada biaya khususnya nggak ya? Kalau untuk nyetaknya sih ada, karena kampus ini tuh bekerjasama sama Bank BNI, jadi kita sekalian dapat kartu ATM BNI juga gitu, jadi udah ada isi saldonya gitu. Tapi kalau mau nyetak doang sih bisa berapa cek, kalau masalah 20-an atau berapa gitu. Baik, jadi bisa kerja sama bank, ada rekeningnya dan juga ada yang cuma kartunya doang ya. Itu sebelum itu kalau pas waktu buat itu di banknya langsung atau sama pihak kampus ada perantara gitu? Ada perantara, biasanya kayak ada mobil mobil bank BNI itu suka ada di sini juga di RS juga, jadi yang kita situ aja. Tapi kadang juga kita harus ke Singapura sih untuk kampus utama. Oke. Waktu pas buat itu, waktu pas ngisi Google formulirnya itu waktu kapan ya kalau boleh tahu? Waktu awal-awal maba sih, awal-awal maba. Dan teman-teman yang lain udah pada jadi cetakannya atau belum? Udah belum sih. Itu tuh yang belum karena kitanya sendiri belum nyetak atau dari pihak bank atau siapapun belum menyerahkan. Kita tuh belum nyetak, kita belum nyetak ya. Oke. Ya, ini ada masalah, ada kendala nggak terkait dengan KTM itu sendiri? Enggak sih sebenarnya, tinggal nyetak aja gitu, tinggal nyetak. Oke. Ya baik, terima kasih sudah ini. Oke. Ya. Ya, kami ingin mengungkap fakta ini tuh karena memang biar KTM itu jadi ataupun kalau enggak gitu bisa jadi atau enggaknya bisa dikembaliin kan Pak uang yang 100 ribunya itu gitu. Nah, tanggapan Bapak sendiri gimana terkait ini? Saya baru tahu ya kalau ada masih sudah bayar. Kartu mahasiswa itu seingat saya ya pihak bank itu bilang sebenarnya dikenakan lagi kebijakan Bank BPN pusat itu dikenakan biaya 50.000 untuk ATM yang plus KTM. Di kartu mahasiswa itu enggak lagi sekaligus ATM. Makanya waktu itu sebetulnya ada tawaran juga pihak bank yang gimana nih? Ya saya bilang kalau saya sih kita itu nggak mau jadi perantara antara bank dan mahasiswa, karena saya bilang nih fitnahnya gede nih. Maka pihak bank ya, saya minta nanti di sini wawancara Pak Kabak ya, maksudnya mempertemukan pihak bank dengan mahasiswa itu. Jadi saya bilang pihak fakultas nggak mau lagi menghubungi mahasiswa untuk meminta, silakan aja pihak banknya aja yang sampaikan gitu. Nggak mau lagi ngumpulin lagi, nggak bisa gitu. Pihak fakultas nggak mau mengambil sikap itu gitu. Kalau terkait dengan pembukaan rekening dan seterusnya, saya nggak tahu akarnya seperti apa awalnya ya, awalnya seperti apa. Kalau uang 100.000 itu setahu saya itu memang kebijakan nominal terendah ya untuk membuka rekening di bank BTN, BSI, BNI, kalau nggak salah di BRI juga orang 100.000 ya. Ya pasti sederhana ya. Mungkin banyak orang mengira
kampus itu, fakultas atau siapapun ya, pihak kampus sampai rektorat sekalipun itu leluasa mengelola uang yang masuk dari itu ya. Mereka lupa bahwa uang UKT yang masuk itu adalah kategorinya itu penerimaan negara bukan pajak. Artinya itu menjadi uang negara, gitu ya. Jangan membayangkan, saya yakin beberapa mahasiswa membayangkan kayak kampus-kampus swasta, ya. Di kebayaran itu pihak kampus tinggal mengambil. Kalau kampus negeri nggak gitu. Jadi ketika ada pihak bank dan seterusnya, itu pihak saya ya secara pribadi yang saya tanya juga Pak Kabag yang baru itu memang nggak tahu menang tentang itu, tentang proses dan seterusnya. Makanya ketika saya ini siapa sebetulnya yang mengarahkan untuk membuka membuat KTM dan seterusnya gitu. Makanya kemarin juga mungkinlah setengah tahun yang lalu kali ya, atau beberapa bulan yang lalu gitu ya, saya minta Pak Kabag tolong ini diperjelas. Akhirnya pihak BTN kesini menjelaskan itu, oh itu duduk perkaranya dan seterusnya gitu ya. Jadi itu yang kita informasi yang kita terima dari pihak bank. Nah, karena itu saya juga kasih tahu ke Pak Kabag, urusannya nanti tidak boleh melibatkan fakultas dalam tanda kutip, ya. Itu urusan itu maksudnya urusan transaksinya. Urusan transaksinya itu adalah antara mahasiswa dengan bank. Gitu. Pihak fakultas nggak akan ikut campur dalam transaksinya itu. Ya karena itu tadi saya bilang tuh, ini uangnya kecil tapi fitnahnya gede. Bagi orang-orang yang nggak paham. Gitu. Maka saya bilang silahkan. Kalau memang nanti minta difasilitasi untuk pertemuan, kita fasilitasi, kita undang mahasiswanya, ketua kelasnya, kita oke. Tapi kalau pihak bank minta kita mengkoordinir, nggak mau. Waktu saya nggak mau lah. Gitu. Kitanya gede. Gitu. Sekali lagi karena di kampus manapun ya, kartu tanda mahasiswa itu bukan ada di fakultas. Kamu cek teman-teman di kampus lain. Mau minta apa ya, pengarahan atau penjelasan dari Bapak gitu. Apa yang harus saya jelaskan? saya aja tahu baru ini. Kalau misalnya kejelasan tanggung jawab, kalau untuk urusan KTM yang saya tahu itu adanya di akademik dan kemahasiswaan rektorat. Ya, tapi kalau misalnya ada kayak begini, kalau bisa dikumpulin, nah saya bisa tanyakan nih, gitu. Jadi intinya ada dua, kalau nanya kebenaran harus ke sana, karena saya kan nggak tahu nih. Tapi kalau misalnya mau cari penyelesaian, saya minta kumpulkan itu, dan nanti saya tanyakan tuh. Pokoknya intinya itu saya udah tangkap nih, tinggal ini adik-adik ini mau kejelasan yang itu atau mau seperti apa. Kalau misalnya mau kejelasan itu, nanti saya coba untuk memfasilitasi. Tapi kalau misalnya harusnya seperti apa, nah itu kewenangannya di akademik dan kemahasiswaan. Jadi saya nggak bisa detail seperti apa karena aturan mainnya saya juga nggak paham. Kalau yang dulu saya paham, nah, kalau yang sekarang kan saya baru nih. Nah terus ada seperti ini baru kali ini saya lihat nih. Ada bahwa uang sudah masuk 100.000,
dan itu ternyata rekening juga nggak ada, kan gitu tuh logikanya. Ketika uang sudah masuk 100.000 berarti logika saya gitu, saya kan nggak tahu nih alurnya seperti apa. Logika saya kemungkinan harusnya walaupun ATM itu belum ada, saya atau adik-adik udah dapat rekening, kan gitu tuh untuk dipakai. Nah, udah dapat belum? Kan dari pihak fakultas baru tahu tentang ini, Pak. Bukan pihak fakultas, saya di sini dari awal Mei, dan itu nggak ada informasi seperti itu. Gitu. Tapi memang ada informasi bahwa banyak mahasiswa kita belum punya KTM, gitu. Dan itu saya juga sudah secara lisan komunikasikan ini ke siapa, kan gitu. Yuk ke ini udah rapat. Tiga. Anda kan tujuannya mau konfirmasi doang itu kan? Iya, konfirmasi itu aja. Saya seingat saya Pustek tidak pernah diajak rapat terkait KTM selama saya menjabat, ya. Iya. Kalau itu berkenaan dengan data, artinya kan datanya 2022 dong. Iya kan, ada 2022. Saya 2023. Kalau yang komplain mahasiswa 2023, oke, mungkin clear. Karena saya tugas di sini 2023. Ini 2022. Nah, makanya untuk memastikan, bukan memastikan lah, untuk mencari, untuk konfirmasi, silahkan saya menyarankan ke akademi dan ke fakultas studi. Kalau sini itu di sana di BTN yang di kampus 1 gitu ya. Saya nggak berani. Kalau Anda nanya tentang pendidik, Anda nanya tentang sistem akademik, baru mungkin saya bisa jawab. Tapi kalau KTM ya bukan saya nggak mau jawab, saya kan gini, kalau saya ditanya tentang sesuatu yang saya tidak tahu, saya mau ngomong apa? Iya. Di sana aja gimana? Iya. Terus nih. Sebenarnya kita mau nanya-nanya kenapa sih kok bisa nggak jadi kayak gitu tentang KTM, kan kita udah semester 5 nih sekarang dari semester. Oke, yang saya ketahui untuk pembuatan KTM di tahun 2002 itu infonya gagal cetak. Dan ditertibkan kembalinya KTM yang terbaru ini. Jadi dulu kan pernah sempat dikumpulkan kayak formulirnya itu kayak CD segala macam gitu kan. Kalau yang sekarang enggak, kalau yang terbaru nih, kalau dulu memang KTM-nya bisa buat kartu mahasiswa, bisa buat
kartu ATM buat penarikan di mesin ATM. Kalau yang terbaru ini hanya kartu KTM-nya saja, jadi tidak bisa buat transaksi di mesin ATM ataupun di bank. Jadi untuk persyaratan yang terbaru ini daftar 20.000 pembuatan KTM baru, setelah itu dibuatkan buku tabungan BPN, setelah itu tunggu 2 minggu diambil KTM-nya. Jadi jangan khawatir yang 100.000 pernah disetorkan bakalan masuk setelah pembuatan buku tabungan BPN. Itu buat buku tabungannya bayar berapa? Kita untuk setoran yang 100.000 bisa disetorkan kembali, nggak perlu bayar. Yang 100.000 itu pernah disetorkan kan, itu bakal masuk ke saldo. Jadi bayar, nggak usah bayar. bikin ATM-nya nggak bayar. Nanti kan disetorkan kan, nanti yang 100.000 bakalan masuk. Itu udah termasuk setoran awal. Kalau dulu kenapa bisa gagal itu kenapa Pak? Kalau sekedar masalah itu kita belum tahu jelas pasti, hanya di kampus kan mengatakan dari yang cetak saja sih. Oh, berarti gagal cetaknya dari kampus, bukan dari bensinnya ya? Terserah sih Pak, mau bikin ulang lagi nggak apa-apa, ataupun mau menanyakan hal seperti itu lebih perdalam lagi, nanti saya akan ke bagian kantor. Iya Pak, mau nanya-nanya aja sih. Boleh, siap, boleh ditunggu sebentar, nanti boleh sampaikan ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, sok dulu ya.